Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wa amtir alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian Quran Diges. Insya Allah malam hari ini pertemuan kita yang ketiga. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan Allah istiqomahkan. Amin, amin, ya robbal Amin. alamin. Selawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita memperoleh syafaat yaumil akhir dan insya Allah dipertemukan di jalannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Insya Allah kita doakan kepada saudara kita yang kurang sehat dan kita semua yang hadir juga dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberi keberkahan, kebersamaan dan insya Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Auzubillah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nas. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat, sehat. saya selalu ya, sehingga bisa menampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang melihatkan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tempat apa ada Ustadz? Fadal syukran. Dan Bapak muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'u wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa ansari ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas sadat wa sayyidat, assalamualaikum hayatakum hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Di malam hari ini kita bersama kembali untuk melanjutkan kajian Quranic Digest kita, dan seperti tadi yang Bunda sampaikan, Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mohon maaf materinya baru mau tadi udah di share Baru ternyata saya salah. share Ustadz tadi. Tapi ternyata salah itu. Oh Itu salah, nge-share yang kedua. Aduh salah, mohon maaf. dihapus aja dulu Tadi Ustadz ya. berdiri, lihat aja nanti ke sini Bapak ya. Nanti insya Allah tadi Ya, ya, mohon maaf belum sempat. Nanti insya Allah mudah-mudahan nanti bisa di-share sebelum kajiannya. kita direvisi lagi Ustadz. Baik, makasih benar. Bagaimana, mari kita mulai apa yang menjadi bahasan kita pada pertemuan ini. Kita masih bahas tentang menghilangkan atau membersihkan najis hari ini. Gitu ya. Eh, Pertemuan ketiga kita, Bapak Ibu muliakan, banyak yang berubah dari ini, dari apa namanya, dari materi yang sudah pernah saya share, gitu ya. Yang sudah di Jadi, share. iya, mohon maaf, yang sebelumnya itu awal ya, awal. Iya. Jadi ini apa namanya, yang baru nih, kan gitu, yang baru. Jadi mohon maaf kalau banyak perubahan-perubahan, gitu ya, banyak perubahan-perubahan di isinya, dan itu berkat usulan dari jamaah sehingga kita coba perbaharui beberapa isinya agar sebisa mungkin pada asbabul wurud dan asbabun nuzul itu berkesamaan dengan ayat-ayat ahkamnya, begitu maksudnya ya. Di sejalan lah kira-kira gitu. Itu yang saya coba akan
diubah atau diperbaiki lah beberapa poin. Seperti juga malam hari ini Bapak muliakan ada banyak coba saya tambahkan pada materi kita malam hari ini dalam tema besarnya hari ini adalah membersihkan najis, ya, membersihkan najis. Nah, baik, ayat yang kita baca ayat pendek pada surah, yakni surah Al-Mudathir. Ya, ya ayuhal mudathir, ya, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Coba saya tampilkan dulu. Ini Bapak Ibu mudah sudah tampil di layar Bapak Ibu semua. Ya. Pertemuan ketika kita membersihkan najis. Ayatnya pendek sekali. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Thiyab itu pakaian. Thiyab itu pakaian. Jadi wa thiyabaka fatahhir, maka bersihkanlah. Thiyab itu kejamak, tunggalnya adalah thawb. Jadi kata tunggalnya dari thiyab itu adalah thawb. Gitu Bapak Ibu. Baik. Nah, maaf. Dalam ayat ini, yaitu pada surat Al-Mudaththir ayat keempat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membersihkan pakaian. Makna membersihkan pakaian menurut sebagian ahli tafsir adalah ini wathiyabaka fatahhir itu apa maksudnya? Yang pertama, membersihkan pakaian dari segala najis dan kotoran. Jadi membersihkan pakaian kita nih dari segala najis dan kotoran. Tidak hanya dalam konteks mau ibadah Bapak Ibu. Tidak dalam konteks ibadah pun kita tetap dianjurkan untuk membersihkan pakaian kita dari najis dan kotoran. Karena bersuci dengan maksud beribadah hukumnya wajib, dan selain beribadah hukumnya sunnah. Nah itu dia. Kalau kita mau ibadah wajib, tapi kalau tidak dalam konteks ibadah, mau berkegiatan sosial dan sebagainya, tetap menjaga kesucian daripada pakaian kita itu adalah sunnah. Gitu ya. Membersihkan diri, membersihkan di sini juga termasuk cara memperolehnya, yaitu pakaian yang digunakan haruslah diperoleh dengan cara yang halal. Jadi membersihkan kotoran itu tidak dari sisi material, benda pakaiannya kita kotor dalam artian kena najis, tetapi juga kotor dalam artian tidak halal. Ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang tentang maksud ayat ini, yaitu wathiyabaka fatahhir, beliau menjawab bahwa firman Allah SWT tersebut berarti larangan memakai pakaian untuk perbuatan dosa dan penipuan. Jadi kata Ibnu Abbas, termasuk wathiyabaka fatahhir itu larangan Allah Subhanahu wa taala agar jangan pakaian kita ini digunakan untuk perbuatan dosa. Jadi kalau pakaian saja tidak boleh digunakan untuk melakukan dosa, praktis berarti tidak ada perbuatan dosa yang bisa kita lakukan karena kita selalu berpakaian. Yang gitu ya semangatnya. Jadi memang kalimatnya jangan gunakan pakaianmu untuk bermaksiat, kira-kira gitu ya, berbuat dosa. Berarti gitu, ketika selama kita berpakaian berarti tidak boleh kita melaksanakan kemaksiatan. Kira-kira gitu semangatnya ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang sahabat. Jadi menyucikan pakaian adalah membersihkannya dari najis dan kotoran, termasuk hal-hal yang diharamkan. Pengertian yang lebih luas lagi, yakni membersihkan tempat tinggal dan lingkungan hidup dari segala bentuk kotoran, sampah, dan lain-lain. Sebab dalam pakaian, tubuh, dan lingkungan yang kotor banyak terdapat dosa. Baliknya dengan membersihkan badan, tempat tinggal, dan lain-lain, berarti berusaha menjauhkan diri kita dari noda dan dosa. Demikian para ulama Syafi'iyah. Jadi kalau disebut Syafi'iyah itu Bapak Ibu, berarti murid-murid Imam Syafi'i. Jadi kalau
Berkata Imam Syafi'i berarti beliaunya berkata. Tapi kalau dibilang Syafi'iyah berarti golongan. Golongan. Kalau bilang Syafi'iyah bisa jadi Imam Syafi'i ada di dalamnya, atau kadang-kadang tanpa uh, apa namanya ada Imam Syafi'inya, yaitu sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya. Secara mayoritas seperti Syafi'iyah. Mewajibkan membersihkan pakaian dari najis bagi orang yang hendak sholat. Wajib membersihkan pakaian dari najis bagi orang yang hendak sholat. Itulah Islam mengharuskan para pengikutnya untuk selalu hidup bersih karena membersihkan jasmani mengangkat manusia kepada akhlaknya. Itu bagian A. Bagian B, watia baka fatohir. Ayat tadi itu. Dan pakaianmu bersihkanlah. Membersihkan pakaian berarti membersihkan rohani juga. Dari segala watak dan sifat-sifat tercela. Jadi ayatnya pendek tapi cakupannya itu luas sekali. Khusus untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini memerintahkan beliau menyucikan nilai-nilai nubuah, nilai-nilai kenabian, nilai-nilai kenabian yang dipikulnya dari segala mengotorinya. Tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhindar dari dengki, dendam, dan sifat-sifat buruk lainnya. Di luas cakupan wasiya maka fatahir ini bagian yang kedua, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan tidak saja sisi zahirnya, sisi luarnya, tetapi sisi batinnya, sisi dalamnya, sisi ruhaniyahnya, dari dengki, dendam, takabur, sum'ah, riya, dan sebagainya. Pengertian kedua yang bersifat kiasan. Pengertian kedua, kalau tadi sifatnya adalah material pakaian, pengertian bersifat yang kedua majazi, artinya kiasan. Dan memang dalam bahasa Arab kadang-kadang menyindir orang yang tidak menepati janji dengan memakai perkataan dia suka mengotori bajunya. Maksudnya dia suka berdusta. Dia suka berbuat yang gak bagus. Dia suka berkhianat. Gitu. Nah, orang Arab itu menyebutnya dalam bahasa Arabnya dia suka mengotori bajunya. Sedangkan kalau orang yang suka menepati janji selalu dipuji dengan kata dia suka membersihkan bajunya atau pakaian. Toharo thiyabah, dia membersihkan pakaiannya. Ini ungkapan dalam bahasa Arab untuk orang yang senantiasa menepati janjinya. Jadi secara singkat, ayat ini memerintahkan agar membersihkan diri, pakaian, dan lingkungan dari segala najis, kotoran, sampah, dan lain-lain. Di samping itu juga, wahya bakal tohir, berarti perintah memelihara kesucian dan kehormatan pribadi dari segala perangai yang tercela. Sekarang najis. Jenis-jenis najis itu dari cara mensucikannya. Tadi kan wafiyah baka fotohir, maka pakaianmu hendaklah kau sucikan. Nah, jenis-jenis najis itu dari cara mensucikannya ada berapa nih? Dalam fikih, najis dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah najis hukmi dan najis aini. Kemarin pertemuan yang lalu Bapak Ibu mengatakan kalau ditinjau dari sisi tingkatannya, peringkatnya, maka najis itu ada mughalladhah yang berat, mutawassithah yang pertengahan, dan mukhaffafah yang ringan. Itu dari sisi peringkatnya, tingkatannya. Ya. Tapi dari sisi jenis ada dan tidaknya, tampak dan tidak tampaknya, sekaligus bagaimana saya mensucikannya, itu najis dibagi dua, hukmi dan ain. Kalau ini tampak dan tidak tampak, ada tapi tidak tampak. Kalau ada dan tampak itu lazimnya begitu, tapi ada najis tidak tampak wujudnya. Nah, oke. Di sini didefinisikan al-ainiyatu, najis ain itu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Wala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Jadi definisi najis ainiyah itu adalah najis yang memiliki laun, warna, rih,
bau. Ta'mun, rasa. Jadi kalau coba kita terjemahkannya. Najis aini, najis aini adalah najis yang ada warnanya, warna, rasa, dan bau ya. Rihun itu bau, bau dan rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan hilangkan warna, bau dan rasanya. Itu dia. Ini definisi dari najis ain. Adapun najis hukmi allati la launa lahu, yaitu yang tidak ada tidak ada coba kita yang tidak ada warna, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan jaryul ma'alaiha, mengalirkan air di atasnya atau di tempatnya. Itu makna dari definisi ini nih. Al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Wala budda min izalati launiha wa riha wa ta'miha. Wal hukmiyah allati la launa wa la riha wa la ta'am laha. Adapun najis hukmi adalah yaitu najis yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya dan tidak ada rasanya, tapi ada di dalamnya. Pada objek itu ada, pada objek pakaian itu ada dia. Nah, itu ya. Ini terjemahan dari definisi di atas. Nah, kita coba temukan beberapa tinjauan menurut para ulama tentang najis hukmi dan aini. Najis hukmi artinya najis yang hukumnya ada najisnya pada benda itu. Yaitu najis yang tidak tampak secara fisik, tidak terlihat wujud, warna, bau, dan rasanya. Tapi hukumi najis karena syariat menetapkannya. Contoh, orang yang berhadas kecil, seperti buang air kecil, buang angin. Tubuhnya tidak kotor. Tapi dihukumi najis karena berhadas. Sehingga dia harus berwudu ketika hendak sholat, ketika hendak beribadah. Ibadah tertentu. Tertentu itu karena tidak semua ibadah wajib pakai wudu. Hanya sholat, tawaf, baca Quran. Nah, itu dia. Orang yang berhadas besar, junub, haid, nifas, badannya tidak tampak najis. Nggak kelihatan maksudnya. Tapi dihukumi najis sampai dia mandi wajib. Cara mensucikannya dengan wudu untuk hadas kecil, mandi wajib untuk hadas besar. Itu. Ini hadis hukmi ya Bapak Ibu ya. Jadi hukmi nggak ada yang disucikan. Kecuali dia cukup wudhu saja. Untuk hadis kecil. Hadas maksudnya hadis, bukan hadis. Hadas kecil. Buang angin, tertidur, yang kemarinnya. Pingsan dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk hadas besar, maka cara menghilangkannya adalah dengan wajib. Mandi besar. Tidak ada dibersihkan. Gitu. Kapan dibersihkan? Kalau itu najis aini. Kalau itu najis aini. Pengertian najis yang tampak wujudnya bisa dilihat, bisa dicium, bisa disentuh. Contoh air kencing,
tinja, darah, bangkai. Selain bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi kalau bangkai manusia itu nggak najis. Bangkai ikan juga begitu. Bangkai belalang juga begitu. Nah, muntah dan sebagainya. Ini hadis, mohon maaf, bukan hadis ya. Ini hadas, ya, dan itu berupa najis aini. Kelihatan, ada, tampak. Air kencing, nggak kelihatan, tetapi baunya ada. Dan seterusnya, dan seterusnya. Cara mensucikan najis hukmi, mohon maaf, najis aini, yaitu dengan menghilangkan najis itu sendiri dari pakaian, tubuh, tempat, hingga hilang sifatnya tadi. Apa sifatnya itu? Ini nih, Bapak Ibu. Sifatnya itu adalah warna, bau, dan rasa. Yaitu, gitu ya, yaitu warna, bau, dan rasa. Semua mazhab, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, bersepakat bahwa najis hukmi itu berhadas. Orang itu berhadas. Memiliki hadas. Berarti orang itu tidak boleh melakukan ibadah tertentu dengan tanpa membersihkan terlebih dahulu. Tanpa berwudu kalau dia hadas kecil, tanpa mandi kalau dia hadas besar. Atau tayamum kalau tidak ada air. Najis aini, najis yang berwujud. Yang bisa dilihat dan disentuh. Atau bisa tambah dirasa. Boleh dilihat, disentuh, dirasa. Cara mensucikannya sesuatu yang terkena najis aini ya tidak dapat disucikan kecuali jika hilang rasa, warna, dan bau nih, Bu. Kalau najis aini itu najis aini tidak bisa disucikan kecuali, artinya tidak bisa benda itu jadi suci kecuali udah hilang rasa, warna, bau. Sesuatu yang terkena najis hukmi cukup mensucikannya dengan mengalirkan air di atasnya sekali saja. Termasuk hukminya adalah cara membersihkan adalah najis aini yang tidak tersisa kecuali bekasnya saja dan hilang dengan dialirkan air di atasnya. Gitu ya. Nggak ada bau, orang nih kecipratan air kencing. Baunya nggak ada. Kelihatannya juga enggak. Tapi kan kecipratan. Maka caranya apa? Maka dialirkan air. Dicipratkan air di tempat yang terkena najis tadi itu. Kalau banyak, maka harus disiram. Begitu. Beberapa najis yang dimaafkan. Ini Bapak Ibu nih. Ada najis yang dimaafkan. Percikan kencing yang sedikit. Yang sulit dihindari. Baik yang terkena badan, pakaian, dan tempat. Ya ini dimaafkan. Tapi kalau was-was jangan, mesti dicipratkan maka tadi. Misalnya kita merasa bahwa ada cipratan, percikan atau cipratan. Maka di tempat yang terkena kencing itu dicipratkan air. Itu ikhtiyatian, kehati-hatian. Itu. Padahal tadi dimaafkan tuh. Kalau menurut ini fikih ya. Sedikit dari nanah dan darah. Darah yang sedikit. Jadi jika itu atas kesengajaan, maka tidaklah dimaafkan. Sebagai dimaafkan pula darah luka, kalau luka terluka begitu. Nanahnya walaupun banyak dengan syarat itu keluar dengan sendirinya bukan disengaja, bukan dicutat, keluar sendiri. Tapi kalau kita mau bersih, mau bersuci dengan apa yang ada, dihilangkan dan sebagainya, sisi tentu itu menghilangkan was-was atau keraguan-raguan. 3, ini yang dimaafkan ya Bapak Ibu. Kencing hewan dan kotoran yang terkena biji-bijian ketika hewan tersebut menginjaknya. Begitu pula kotoran ternak dan kencingnya ketika susunya terperah selama tidak banyak dan dapat mengubah air susunya. Atau najis dari hewan yang diperah yang jatuh pada susu ketika diperah. Gitu. Jadi ada kencing kena biji-bijian. Contoh biji kopi misalkan. Itu ya. Terkena tuh kotorannya. Maka kita lihat tuh kalau ada apa namanya baunya, warnanya, itu ya. Apalagi misalnya rasanya, maka harus dibuang. Bukan dibuang, dibersihkan.
Tapi kalau hanya kecipratan saja, cipratan dari hewan itu sendiri, atau susu yang diperah itu terkena gitu, terkecipratan itunya itu, maka sepanjang tidak mengubah susunya tadi berubah jadi kuning misalkan yang tadinya putih, maka itu dimaafkan. Itu terkembali kepada kita. Ini kan fikih. Jadi kalau fikih itu adalah pendapat ijtihad para ulama. Kita bagaimana? Kita kembali kepada hal yang memantapkan hati kita. Itu kita mau pakai yang mana nih? Kita enggak lah. Kita mau enggak pakai yang situ. Tetap kita harus hati-hati dengan berwudu membersihkan lagi. Bagus kalau itu. Kenapa? Kata Nabi, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan hal yang meragukanmu dan ambil yang mantap bagimu. Gitu. Kotoran ikan selama tidak mengubah air. Kotoran burung di tempat yang sering disinggahinya karena sulit dihindari. Gitu ya. Jadi ada ikan di kolam, gitu kan? Kolamnya apa, ada kolam ikan begitu. Kalau lebar kan kolamnya bisa dipakai untuk wudhu, ya kan? Nah ternyata ada kotoran ikan. Nah kalau kotoran itu tidak mengubah warna daripada air itu, ya nggak apa-apa. Ikannya makan di situ, buang kotoran di situ, ya nggak apa-apa. Selama tidak mengubah warnanya. Darah yang terkena pakaian jagal, penjagal itu penyembelih. Tetapi kalau darah tersebut banyak, tidak dimaafkan. Ini kan kita bicara tentang dimaafkan. Kalau kecipratan sedikit saja, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau dia sholat dengan darah yang kecipratan itu nggak masalah. Tapi kalau darahnya banyak, ya dia harus dibersihkan dulu. Begitu juga daging, darah yang menempel pada daging hewan yang kita sembelih. Bapak Ibu misalkan pesan makan tuh, pesan iga bakar kan gitu, ada darah di itunya, di dagingnya, di tulangnya nih, nggak apa-apa kalau itu dimaafkan, karena yang dilarang itu yang banyak atau sengaja ditadah. Mulut bayi yang bercampur dengan muntahnya ketika dia susukan oleh ibunya, ini dimaafkan meskipun muntahan itu kan tadi najis. Air liur dari orang yang tidur yang keluar dari dalam perut pada orang yang biasa seperti itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini memang fikih jadi saya membacakan apa adanya. Jadi ini perlu, karena ini hukum ya. Jadi mohon maaf meski kelihatannya mungkin hal-hal yang gak lazim ya. Tapi perlu untuk sama kita sampaikan. Lumpur di jalan yang terkena pakaian seorang walaupun yakin di situ terdapat najis karena sulit dihindari sehingga dimaafkan. Tuh. Kemarin kalau kita bicarakan kemarin bertanya, bagaimana kalau pakaian seorang wanita yang berjalan terkena kotoran, maka tanah yang lainnya, debu yang lainnya itu akan membersihkannya. Jika ternyata tidak ada baunya, tidak ada rasanya, dan tidak ada warnanya. Kalau ada warnanya, maka tetap najis. Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir, yang jatuh pada cairan seperti lalat, nyamuk, semut, dengan syarat jatuh dengan sendirinya, tidak sampai mengubah cairan tersebut. Nah, itu dimaafkan. Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'a dzubab fi ina hadikum falyughizhu kullahu, tsumma liyatrahu fa inna fi hadid janahihi shifaan wa fil akhir da'an." Apabila lalat nemplok mengenai tempat minum atau tempat minummu, maka celupkanlah dia seluruhnya, lalatnya itu. Kemudian buang setelah itu. Karena boleh jadi pada lalat itu sayap satunya membawa penyakit, membawa virus lah gambarnya begitu, membawa kuman, dan ternyata di sayap satunya lagi membawa obatnya. Subhanallah, luar biasa deh. Itu Nabi berbicara 1500 tahun yang lalu, yang belum ada ilmu kedokteran yang ada dengan alat canggih, mikroskop dan sebagainya bisa mengetahui itu. Inilah bukti bahwasanya kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hal-hal yang di kemudian hari pada ilmu modern baru diketahui
Dan pada zaman Nabi, zaman waktu itu belum ada pengetahuan yang detail secanggih itu. Itulah sisi kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara pada bagian awal Babi menyatakan tentang ayat wathiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu maka sucikanlah. Lalu kita bicara tadi tentang beberapa najis. Untuk sementara sebelum kita lanjutkan kepada hadis-hadis pendukung tentang ayat di atas, kami silahkan jika ada yang ingin Silakan tanyakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ustadz, mau Assalamualaikum. nanya Ustadz. Oh, ya. Silakan dengan Ibu siapa? Ya, Bu Nunung. Oh, Bu Nunung, silakan. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. Silakan, mengenai Bun. itu mandi Apa, Bun? janabah, Ustadz. Ya, ya. Itu rukun mandinya sebelumnya wudhu dulu apa gimana? Soalnya ada yang Oh, bilang ya. dulu gitu. Kalau rukun Betul. mandinya sebetulnya bagaimana, Ustadz? Iya, Ustadz makasih apa? Bunda Nunung. Itu aja. Ada lagi? Ya. Itu aja ya. Makasih Bunda Nunung. Bapak menyatakan kalau disebut rukun mandi besar, mandi jenab, itu cuma dua saja. Kalau ditanya rukunnya Bun ya. Rukun dua saja. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke semua wilayah tubuhnya. Semua tanpa terkecuali. Itu kalau ditanya rukun. Sedangkan tadi yang Bunda Nunung tanyakan, berwudu sebelum mandi besar, maka sunnah. Gitu Bun ya. Itu sunnah. Nah, Bapak yang memuliakan. Jika Bapak Ibu di dalam, ini fikihnya, jika seseorang, mohon maaf, sebelum dia itu kan sunnah tadi ya, sebelum dia mandi jinabah, dia itu berwudu, udah suci berarti kan, dari hadas kecilnya kan. Lalu dia mandi besar, dan seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu, mohon maaf, tanpa menyentuh telapak tangan bagian dalamnya pada wilayah yang dapat membatalkan, maka setelah itu dia sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu lagi berwudu. Sebenarnya tidak perlu berwudu. Langsung selesai, udah bersuci. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yang mengatakan gitu ya, apa? Mandi besar itu untuk jinabah hadas besar. Artinya, kalau seseorang sudah mandi besar, sudah menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil juga tercakup, tercover. Berarti hilang juga. Itu pendapat fikih juga begitu. Orang kalau udah mandi besar, gitu, mandi besar nih, ya berarti semua, ya termasuk yang kecil-kecilnya, hadas kecilnya udah tercover semua, udah terkena gitu. Cuma Bapak Ibu menyatakan kembali lagi tadi tuh. Apa itu? Karena barangkali Bapak Ibu ragu gitu ya, nggak mantep, nggak yakin kan gitu. Maka biasanya ya Bapak Ibu ya, ada seseorang yang setelah mandi besar diakhiri juga dengan wudhu juga kan gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kan gitu. Jadi itu sih apa? Karena kurang mantep batinnya itu, kalau saya habis mandi besar kok kayaknya kalau nggak wudhu kayaknya belum sempurna kan gitu ya. Padahal tadi tuh pendapat ulama tuh. Nah, kalau udah mandi besar, kalau udah menghilangkan hadas besar, ya otomatis hadas kecilnya hilang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bunda Nunung. Oh iya, makasih Ustadz. Bisa nih. Ada yang lain? Udah ada? Baik, silakan. Barangkali ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum Ustadz. Satu-satu Waalaikumsalam. Bu ya, satu-satu. salah satu. Iya Bun, monggo. Silakan. Monggo Bunda Aulia. Silakan. Kalau itu hadas kering, darahnya kering seperti darah jerawat, bekas jerawat itu gimana cara membersihkannya? Di baju bekas darah jerawat. Buatnya tergantung nih. Jerawat apa bisul? Pencet keluar sendiri kan gitu ya. Keluar sendiri, dipencet ternyata darahnya banyak. Dipencet ya. Ada yang nanya soalnya Ustadz. Ada yang nanya. Baik. Kalau ada darah jerawat itu di baju, terus anaknya kan masih SMA ya, terus dia nanya, terus mau sholat gimana gitu. Iya.
Jadi kalau saya lihat darah yang ada pada jerawat itu darah yang dianggap sebagai darah yang sedikit ya, sedikit. Tadi termasuk darah yang dimaafkan. Sebesar-besar, sebanyak-banyaknya Bapak Ibu melihatkan darah pada jerawat ya, kalau menurut saya sih semuanya, maka itu dianggap sedikit, kecil, kecuali kalau nanah. Kalau nanah itu nanahnya sendiri itu adalah najis. Najis. Jadi insya Allah itu termasuk yang dimaafkan. Terkena baju termasuk yang dimaafkan. Pada akhirnya kayak tadi terkembali kepada si pelakunya. Kalau rasanya ragu, maka tinggalkan yang ragu, ambil yang mantepnya, bersihkan dia, cepretkan dengan air sudah semampunya, lalu berwudu. Itu kalau dia berhadas, kalau nggak berhadas nggak berwudu. Kan najisnya kan pada pakaian kan gitu ya. Oke. Kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Bunda Khuriyah. Baik, terima kasih Ustadz. Sami Bu. Saya boleh Ustadz. Bu Udat, ada Bu Udat, monggo Ya, silakan. ini ini pengalaman waktu COVID ya Ustadz. Ya Kan COVID ya gimana Bu? kan di rumah sakit itu waktu itu kan apa sih nggak bisa bangun, terus pakai pemper dan pempernya juga kan seharusnya kalau mau sholat kan diganti. Tapi kan pada waktu itu nggak ada nakesnya gitu kan, Iya, betul. tahu sendirilah suasananya gitu ya. Betul. Apakah itu bisa dimaafkan kita sholat dalam keadaan kotor gitu? Mungkin kalau wudhunya mungkin bisa dengan tayamum ya Ustadz. Tapi kalau paper itu kan kita nggak bisa eh, ganti sendiri gitu karena kan boro-boro bangun gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu gimana Ustadz? Baik. Bapak Ibu muliakan, syarat daripada sholat itu adalah bersihnya pakaian, bersihnya badan, dan bersihnya atau suci, maksudnya itu suci ya, suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Kan begitu tuh. Itu syarat ya, syarat sholat. Ketika syaratnya nggak terpenuhi, pada dasarnya sholat itu tidak sah. Pada dasarnya seperti itu. Tapi melihat tadi kasus peristiwa yang dialami seseorang ketika COVID yang disampaikan seperti disampaikan oleh Bunda A tadi, kan tidak memungkinkan pada kondisi tertentu keluarga tidak ada karena mungkin lagi COVID kan gitu ya. Nakes juga terbatas, sedangkan keadaan itu sedang crowded gitu, nakes dengan yang lain. Waktu sholat tiba, ditunggu sampai separuh waktu, sampai menjelang waktu, ternyata juga tidak ada yang mendatangi kita, membantu kita, misalkan begitu ya, mengganti begitu. Bagaimana gitu? Padahal kita sudah ada kewajiban sholat maghrib misalnya, kan waktunya sedikit. Maka Bapak Ibu muliakan, ada beberapa solusi yang coba kami sampaikan. Pertama, jika ternyata nakes itu sampai juga tidak ada, maka sholatlah seperti apa adanya ketika dia waktu itu. Kenapa? Ikhtiramanil waktu atau hurmatanil waktu namanya, gitu ya. Hurmatul waktu itu apa artinya? Menghargai tibanya waktu sholat, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang melalaikan sholat. Kan gitu. Kita sholat tetap sesuai tayamum dan sebagai semampunya. Kalau dia nggak ada, terus sholat berapa ya? Itu berapa rakaat sesuai jumlahnya. Itu nanti gitu, kalau ternyata itu juga berulang-ulang, ingat aja tuh berapa kali saya melakukan itu. Lalu ketika kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan sehat gitu, maka sholat yang tadi itu Bu diqadha gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, solusinya adalah tadi sholat. Begitu tengah azan sholat dalam keadaan ada apa adanya. Najis di sana sini sebagainya. Tiba-tiba setengah jam kemudian
datang keluarga kita, misalnya bukan dalam konteks COVID ya, sakit gitu, maka keluarganya membantu dia, maka sholat kembali, diulang sholatnya dengan jumlah rakaat yang sama tadi, kan gitu, dan terus kemudian tidak perlu diqadha lagi, sudah dia tergantikan. Sekarang pada orang tertentu yang dia kesulitan untuk setiap waktu kali sholat itu sholat, karena tadi tuh pampers dan sebagainya, sedangkan dia terbatas geraknya, keluarga pun tidak selalu hadir dan sebagainya, maka boleh karena kesulitan seperti ini, ibu-ibu yang kebanyakan, apa yang dilakukan? Bapak, ibu, atau seseorang yang sakit tadi, boleh menjamak sholatnya di satu waktu, entah jamak takdim, entah jamak takhir. Misalkan zuhur dan asar, kita tunggu nih, bang zuhur nih, waktu zuhur, kita mau sholat, begitu ada orang, gitu ya, orang keluarga, maksudnya keluarga, atau misalnya perawat, dibantu sama perawat sampai bersih, sampai kita bebersih, sampai kita tahar, sampai kita wudhu atau kita tayamum, setelah bebersih semuanya, maka sholatlah, karena kita tidak menjamin nanti nih, karena memang kondisinya begitu, mohon maaf, misalkan meser dan sebagainya, kesulitan kita untuk melaksanakan sholat tiap waktu seperti itu, ini namanya ada hajah, kesulitan, ada kebutuhan untuk itu, maka boleh menjamak sholatnya zuhur dan asar, maghrib dan isya digandeng di satu waktu. Karena apa? Karena adanya kesulitan. Wallahu a'lam. Begitu Bunda. Ya. Baik. Makasih Ustaz. Kita lanjutkan dulu Bunda. Iya. Ya, silakan Ustaz. Bunda Ana, gimana? Ya. Kita lanjutkan? Sudah, silakan Ustaz. Ya. Sekarang hadis-hadis pendukungnya nih. Apa hukum, Bapak Ibu muliakan, ada sesuatu yang keluar dari seseorang, itu ada 3 yang keluar dari seseorang itu ya. Ada 4 kalau semuanya nih. Ada, mohon maaf, air kencing, ya, air mani, air mazi, dan air wadi. Gitu ya. Oke, dari ketiga itu Bapak Ibu muliakan, ternyata yang suci itu hanya, mohon maaf, air mani saja yang suci. Yang lain itu tergolong najis. Air kencing najis, air mati najis, air wadi juga najis. Hadis Nabi SAW, Sa'altu Sulaiman bin Yasar, anil mani yusibu thawbar rajuli ayaghsiluhu am yaghsilu thawba. Sulaiman bin Yasar, ya, aku bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang mani yang mengenai pakaian seseorang, kemudian dipakai untuk sholat, gitu ya. Tapi nggak dicuci, kan gitu ya. Maka Sulaiman bin Yasar itu ngasih tahu kepada yang bertanya, kepada aku yang bertanya nih. Faqala akhbaratni Aisyah, maka aku diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul maniyya thumma yakhruj ila salati fi dzalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghasli fihi, akhrajahu asy-syaikhan. Gitu ya. Di sini di hadis ini nih kata Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilul mani thumma yakhruj ila salati fi dzalika thawb. Jadi Rasulullah ngucek-ngucek, Bapak Ibu yang muliakan ya, pakaian yang tadi terkena cipratan, mohon maaf ya, cipratan mani tadi itu diucek-ucek, udah terus pergi sholat, pakai pakainya ada itu tuh, ya. Dan aku lihat itu masih basah tuh, gitu kata Aisyah. Aku masih basah lihat pakaiannya Rasulullah SAW itu. Versi kedua, Bapak Ibu muliakan, untuk menunjukkan bahwa mani itu tidak najis adalah riwayat Aisyah juga. Seseorang tidak perlu membasuh
bekas maninya yang menempel di pakaian cukup dikerik dan setelah itu dia lanjutkan kepada sholat. Itu tentang mani. Tentang mazi, qultu lil Miqdad, ku katakan kepada Miqdad, idza bana rajul bi ahlihi fa amza wa lam yujami' fasalin nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa inni astahi an asalahu an dzalika wa banatuhu tahti fasalahu faqala yaghsilu madhakirahu wa yatawaddau wudu'ahu lis-salati, rawahu Muslim. Jadi gini Bapak Ibu, ya, terjemahkan, mohon maaf gini ya, hadisnya nih. Aku tanya sama Miqdad, kalau seseorang itu ya bermalam lalu dia mendekati istrinya tapi tidak sempat berhubungan, cuma bercumbu saja, nggak sampai berhubungan badan, sehingga karena dia terangsang dia kemudian mengeluarkan mazi, bukan mani kalau gitu ya, bukan mani tapi mazi. Mazi itu nanti akan dijelaskan, itu cairan yang keluar karena ada rangsangan. Maka tanyakan kepada Nabi. Aku malu kalau mau tanya sama Nabi. Akhirnya ditanyalah sama Nabi. Maka kemudian Nabi menyebutkan apa itu? Cukup membersihkan, bersihkanlah itu ya. Tadi yang terkena mazinya itu ya, di badannya kah? Nah, kemudian berwudu, wudu as-salat. Itu menunjukkan bahwasanya mazi itu najis. Dibersihkan dulu yang ada mazi tadi, terus wudu. Berbeda tadi kalau mani. Jadi begitu ada maninya, gitu, maka orang tadi di pakaian nggak perlu mandi, nggak perlu apa namanya, maksudnya menempel ya, yang menempel pada pakaian, nggak perlu, bahkan nggak perlu dicuci, gitu. Meskipun ada riwayat mencuci, cukup dikerek saja sampai hilang, maka dia sudah sah untuk sholat. Ini bedanya madhi, wadi, dan mani. Perbedaan antara mani, madhi, dan wadi. Mani, definisi cairnya keluar dengan memancar, kental berwarna putih pada laki-laki, kuning agak encer pada perempuan. Sebab keluarnya karena syahwat yang kuat, biasanya saat orgasme, jima, mimpi basah, dan atau onani. Ciri-cirinya keluar dengan memancar dan disertai rasa nikmat. Setelah keluar biasanya tubuh terasa lemas, bau seperti adonan adas, tepung basah, atau putih telur. Hukumnya suci, tidak najis, tetapi mewajibkan mandi jinabah bagi orang yang tadi keluar mandi tadi. Madhi, aslinya gitu bahasa Arabnya, madhi, tapi dibaca mazi. Cairan bening, encer, lengket, keluar dari kemaluan saat ada rangsangan syahwat, tetapi tidak memancar dan tidak menyebabkan lemas. Sebab keluarnya ketika bercumbu, berpikir hal-hal yang syahwat, atau saat sedang syahwat tetapi tidak sampai orgasme. Ciri-cirinya keluar sedikit-sedikit, menetes. Biasanya keluar tanpa disadari penuh. Nggak nyadar. Hukumnya, mazi itu najis. Najis. Dibersihkan, harus dibersihkan. Dan membatalkan wudu, tetapi tidak mewajibkan mandi jinabah. Cara bersuci cukup mencuci kemaluan dan mengambil wudu. Gitu. Kalau terkena pakaian, ganti pakaiannya karena terkena najis. Silakan. Terus wadi. Wadi. Wadi definisi cairan kental. Cairan kental, wadi itu putih keruh seperti mani, lemah, atau definisi cairan susu. Keluar setelah kencing atau mengangkat berat badan. Tuh, jadi kalau orang pekerja keras biasanya, Bapak Ibu, kerja keras. Sebab keluarnya biasanya keluar setelah buang air kecil. Buang air kecil. Atau kelelahan fisik. Bisa bekerja sebagainya. Ciri-ciri tidak keluar karena syahwat, teksturnya lebih kental daripada mazi. Hukumnya najis, membatalkan wudu, tetapi tidak mewajibkan mandi jinabah. Cara bersucinya sama dengan kencing, mencuci kemaluan lalu berwudu. Ini hati-hati masalah hal yang remeh ini, Bapak Ibu banyak. Kelihatannya remeh. Tapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma li yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir amma hadha fakana la yastatiru min bawlihi wa ma hadha fakana yamshi bin namimati thumma da'a bi asibin ratbin fashaqqahu bithnain wa gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaybasa. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu muliakan, hadis ini coba kita terjemahkan. Ini juga yang menyebut menjadi dasar bahwa ada azab kubur. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Dua kuburan, dua lubang, maksudnya dua undukan kuburan tuh. Yang di dalamnya masing-masing ada satu orang. Lalu Rasul mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua orang itu di kuburan sedang diazab. Sahabat kaget. Nabi tahu. Wa ma yu'adzabani bi kabir, padahal kata Nabi itu dua orang itu enggak diadab karena ada dosa besar. Enggak ada kesalahan besar. Tapi kenapa? Fakana la yastatir min baulihi. Dia itu tidak bersuci ketika sudah kencing. Enggak bersih. Gitu ya. Enggak bersih. Amma hadza wa amma adapun yang satunya lagi nih. Wa ala hadza wahid. Fakana yamshi bin namimah. Ini orang ini kemana-mana menebar fitnah. Kalau bahasa kita mah hoax, gitu ya. Tsumma da'a bisabib, tsumma da'a bi'asibi ratbin. Kemudian Rasulullah SAW itu mengambil pelepah yang masih basah, kemudian dibelah jadi dua, gitu ya. Kemudian ditanamkan pada di atas satu kuburan yang tadi kalau kencing tidak bersih atau tidak menjaga kencingnya ya, nggak ada sembarangan aja gitu. Lagian nggak bersih. Yang satu lagi tadi karena kemana-mana mengumbar dusta, fitnah, hoax dan sebagainya. Maka kata Nabi sambil menancapkan pelepah kurma itu ke masing-masing kuburan, la'allahu, moga-moga saja pelepah kurma itu bisa meringankan azab keduanya selama kurma itu belum kering. Ini rasanya kalau menurut orang nih, ini yang kenapa menjadikan orang itu kenapa kalau lagi di kuburan itu ada orang yang nancep-nancepin kembang itu, nah bukan kembang ya, pohonan kecil itu. Nah, ini kayaknya tabaruk atau mengambil sejarah dari ini nih, gitu. Nabi pernah melakukan itu tuh ya. Apakah yang ditanam sekarang pohonan itu bisa berikan azab? Nah itu mah itu nggak bisa ada jaminan kalau itu mah gitu. Karena yang menancapkan Nabi, doanya Nabi SAW kan gitu. Nah kalau kita yaitu sebagai tradisi saja. Bagaimana doa yang penting, gitu ya. Itulah Bapak Ibu tentang hadis-hadis penunjangnya tadi. Kita akan masuki tentang asbabul nuzul, nuzul ya. Masih tentang ayat tadi, Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnu tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini ada 7 ayat ya Bapak Ibu. Ya yang mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun. Berikan peringatan kepada Tuhanmu, maka agungkanlah. Pakaianmu sucikanlah. Warrujza fahjur, perbuatan keji, kotor, dosa, hindarilah. Jangan memberi, ini wala tamnun nih, jangan memberi dengan berharap engkau akan mendapatkan balasan dari yang diberi itu lebih. Kali aja kalau kita ngasih 1 kilo, besok dikasih dibalasin 2 kilo. Nah itu tuh. Kali aja kalau ngasih mangga, besok dikirimin duren. Nah itu namanya tuh. Itu tamnun tapi tas taksir. Memberi tapi berharap. Berharap dibalas lebih. Jangan.
Minta balasan sama Allah, jangan sama manusia. Berharap kepada Allah, semoga Allah meridhoi pemberiannya, sedekahnya. Wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu ketika beribadah, ketika mendapatkan menjalani ujian cobaan, bersabarlah atas semua ujian yang datang, perintah yang berat, gitu. Bersabar melakukan. Nah, sebab turunnya ayat tadi apa, Bapak Ibu? Ya, sebab turunnya ayat tadi ini. Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Ibnu Abbas bahwa satu hari, ini ada dua versi nanti Bapak ya, apa namanya, sebab turunnya ini. Suatu hari Al-Walid bin Mughirah membuat jamuan untuk orang-orang Quraisy. Tatkala mereka tengah makan, Walid berkata, apa pendapat kalian tentang terhadap laki-laki ini? Maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagian ada berkata tukang sihir. Akan tetapi yang membantah ia bukan tukang sihir. Sebagian lagi berkata seorang dukun. Yang lain lagi membantah, bukan dukun dia. Kan gitu. Yang lain mengatakan penyair. Yang lain bilang enggak, bukan penyair. Gitu. Apa yang dibawanya Al-Quran adalah sihir yang dipelajari dari orang terdahulu. Nih, ketika orang tuh sedang membincangkan Nabi SAW, yang satu menuduh, yang satu membela, begitu, sama orang kafir. Tatkala Rasulullah mendengar ucapan-ucapan tersebut, beliau langsung merasa sedih. Beliau lantas menutup kepalanya serta menyelimuti tubuhnya dengan selimut. Lalu karenanya Allah menurunkan, wahai orang-orang yang berkemul, berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, hingga ayat ke-7 tadi. Ini satu versi sabab nuzul. Versi lain, ya, oh bukan ini ya. Versi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu di dari gua Hira tadi tuh, maka beliau pulang dengan rasa takut karena mendapati Jibril datang, sosok yang tidak pernah berjumpa sebelumnya dalam wujud yang sesungguhnya seperti itu, sehingga Nabi takut. Maka ketika pulang bergegas, lalu dia minta kepada kepada Khadijah radhiyallahu anha, maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha, nah itu ada versi yang mengatakan begitu. Maka kemudian, wahai orang yang berkemul, Mudaththir itu sama dengan Muzammil. Ayat itu, surat itu datang dengan berentetan, bergantian, gitu ya. Sekarang asbabul wurud hadis. Asbabul wurud dari hadis ini. Tapi barangkali kalau sebelum asbabul wurud, Bapak muliakan, apakah ada yang tanyakan dari hadis tentang ini nih? Sabab turun atau dengan hadis-hadis tadi tentang najis tadi? Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, gitu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan. Ustadz Baik. mau nanya, Ustadz, ya. Oh iya, silakan. Silakan. Itu tadi berhubungan. Kalau baju yang kena darah gitu, Ustadz, udah gitu Ya. udah dicuci pakai deterjen dan direndam ya. Tapi darah nodanya nggak hilang-hilang gitu, Ustadz. Itu setelah kering masih boleh dipakai lagi atau gimana, Ustadz? Oke. Jadi kan kainnya kena merah semua nggak? Enggak. Maksudnya Kalau cuma sedikit, iya. Jadi yang dimaksud tadi berubah warnanya itu pada benda-benda cair yang sampai berubah warnanya gitu ya. Tapi kalau tadi itu menempel menempel di pakaian dan sudah disucikan dan artinya hanya bagiannya kecil saja, maka ketika sudah disucikan tidak ada bau, tidak ada bau, tidak ada rasa. Adapun warna tidak merubah semuanya kan warnanya, kecuali kalau merubah semua warnanya, yang tadinya pakaian putih, baju putih jadi merah semua, nah kena darah, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau hanya sedikit saja kena darahnya, maka itu termasuk yang dimaafkan.
karena adanya kesulitan. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, Kalau tidak, barangkali ada yang bertanya lagi. ya, tidak kita lanjutkan pada asbabul wurud. Asbabul wurud. Hadis diketengahkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Imam Ahmad mengetengahkan dalam juz 1 halaman 235, Ibnu Khuzaimah yang mengetengahkannya dalam juz 1 halaman 60 dan Ibnu Hibban mengetengahkannya dalam kitab Taghrib juz kedua halaman 389 melalui Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini tadi masih tentang najis. Qala Rasulullah SAW al-ma'u la yanjisuhu syai'un. Ada yang mengatakan la yunajjisuhu syai'un. Gitu ya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Artinya air itu tidak ada yang membuatnya menjadi najis. Air tidak ada yang membuatnya menjadi najis. Tapi kita lihat nih penjelasannya dari hadis ini. Penyebab hadis Imam Ahmad, ya, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi telah mengetengahkan, begitu pula Imam Nasa'i. Yang lafaz hadis ini menurut yang ada padanya melalui Ibnu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan bahwa ia menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan wudu dari air budu'ah. Maka ia berkata, apakah engkau berwudu dengan air sumur itu? Padahal sumur itu tuh telah dibuang ke dalamnya sesuatu yang tidak disukai, berbau busuk. Sumur ya Bapak Ibu, sumur. Berarti kalau sumur itu pemahamannya airnya banyak, dalam. Air itu banyak. Air itu tidak sesuatu yang pun membuat najis. Enggak. Kecuali apa? Berubah warnanya ke warna yang menajiskannya. Darah misalnya jadi merah semua airnya. Nah, itu namanya berubah warnanya. Baunya jadi bau bangkai. Tapi kalau ada bangkai masuk ke situ, itu tidak merubah warna, tidak membuatnya bau, itu maka itu tidak najis. Najis itu. Jadi air tidak ternajisi oleh apapun. Gitu. Itu ininya. Apa namanya? Hadisnya begitu tuh. Sababul wurud al-hadis dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Dari Sa'id Al-Khudri, kami melintasi Rasulullah SAW, beliau sedang berwudu dari sumur budu'ah. Maka aku berkata, apakah engkau berwudu dari air sementara ini di sana dibuangi hal-hal yang tidak baik dari bangkai? Lalu beliau mengatakan air itu tidak ternajisi oleh sesuatu. Kenapa najis itu tidak ternajis oleh sesuatu? Karena airnya lebih dari 2 kullah. Kenapa? Maka kita pahami dulu kullah itu apa? Kullah itu. Kullah asalnya adalah Bapak Ibu tempat air. Karena ia dapat dijingjing dengan tangan atau dapat dibawa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hatta idza aqallat sahaban thiqal. Hingga angin itu dapat membawa awan mendung. Jadi aqallat itu kullah, dari kata-kata aqallat kullah. Dibawa, dijingjing. Ember. Kalau bahasa kita ember tuh. Itu. Dan nama itu dipakai untuk tempat air yang besar atau kecil. Sama saja. Ember kan begitu. Bisa ember besar, bisa ember kecil. Sedangkan maksudnya di sini adalah 2 kullah dari tempat air hajar. Yang keduanya seukuran 5 kirbah. Nanti kita kira-kira berapa ya Bapak ya. Yang setiap kirbah adalah 100 liter ukuran Irak. Maka kullah sama dengan 500 liter ukuran Irak. Ini menurut kitab Al-Mughni lil Abi Qudamah. Ya, kita fikih nih. Kita fikih. Ini air yang tidak dinajisi oleh najis itu air yang 2 kullah. Lanjutkan lagi. Ini sama tadi hadisnya yang tadi itu. Abu Daud mengatakan, aku mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, aku telah bertanya kepada penjaga sumur budu'ah mengenai kedalaman dari sumur itu. Dia mengatakan air di dalamnya paling banyak sampai ke bagian bawah perut. Aku berkata, apabila berkurang surut? Dia berkata, di bawah aurat. Ya, di bawah aurat. Abu Daud juga berkata, aku telah mengukur sumur budu'ah dengan selendangku yang aku ulurkan di atasnya. Kemudian aku membentangkannya, ternyata lebarnya adalah 6 hasta. 6 hasta itu berarti Bapak Ibu kira-kira 3 meter. Lebarnya 3 meter. Kalau tingginya air itu
kira-kira kalau lagi banyak itu seperut. Ya. Kalau sekurang-kurangnya dia sepaha. Lebarnya 3 meter. Atau sekurang-kurangnya lagi sampai lutut. Di bawah aurat. Lutut. Gitu ya. Oleh sebab itulah pemilik Al-Mughni mengatakan apabila seorang junub atau seorang yang berhadas menyelam ke dalam air yang kurang dari 2 kullah dengan niat bersuci dari hadas, maka air tersebut menjadi air mustakmal. Air yang telah dipakai tidak boleh untuk bersuci. Dan hadasnya belum hilang. Kalau kurang dari 2 kullah. Sementara Syafi'i berpendapat air menjadi mustakmal dan hadas telah hilang darinya. Yaitu Ibnu Qudamah mengatakan mempunyai sabda Nabi SAW, janganlah seorang dari kalian mandi dalam air yang tergenang sementara dia dalam keadaan junub. Larangan meniscayakan rusaknya sesuatu yang dilarang, dan karena berpisahnya air pertama dari badannya, maka ia menjadi mustakmal. Artinya air itu sudah digunakan lagi, padahal ukurannya belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat banyak. Sehingga hadas yang ada pada keseluruhan tubuhnya belum hilang. Sebagaimana jika ia mandi di dalamnya adalah orang lain. Sama saja. Namun apabila air 2 kullah atau lebih, nah ini dia di sini. Kata kuncinya di sini. Namun apabila airnya 2 kullah atau lebih, maka dapat menghilangkan hadas. Dan airnya pun tidak terpengaruh oleh karenanya. Gak apa-apa, kecipratan ke situ, masuk ke situ lagi gak masalah. Gitu. Tapi kalau air yang kurang dari 2 kullah, kecipratan air, kecipratannya bukan kecipratan sedikit, kecipratan banyak ya, atau turun ke situ lagi airnya, itu namanya mustakmal. Kalau kecipratan doang nggak apa-apa, karena ia tidak mengandung kotoran. Gitu. Jadi kalau orang wudhu, ibu-ibu, bapak-bapak nih, pakai embernya ember kecil nih, dicur gitu. Terus ketika dia membasuh muka, wajah, kan tangannya menyiprat, terus cipratannya kembali ke ember itu, nah itu nggak apa-apa, itu bukan mustakmal. Itu sesuatu yang dimaafkan karena sedikit, kecuali kalau orang menggunakan air yang di bawah 2 kullah, airnya ditampung lagi untuk digunakan lagi. Nah, itu yang nggak boleh, namanya mustakmal. Hadis yang dipakai sebagai dalil oleh Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah, dia ditanya oleh Ibnu Abi Su'aib, bagaimana beliau berbuat? Abu Hurairah mengatakan beliau mengambilnya perlahan-lahan. Nah, gitu tuh. Jadi kalau airnya sedikit, jangan dikobok, tapi diambil, dituang, disiramkan. Nah, sekarang perbedaan 2 kullah. Ini bagian terakhir dari bahasan kita. Para ulama berbeda pendapat tentang ukuran pastinya. Karena kullah adalah bejana besar di daerah Hijaz pada masa Nabi. Kalau sekarang berapa kan begitu kalau kita nih. Sehingga air itu kalau lebih daripada ukuran minimalnya berarti nggak kena najis. Kecuali kalau warnanya berubah. Madzhab Syafi'i dan Hambali, 2 kullah itu 500 ritel Irak. Jika dikonversi kira-kira 270 liter menurut sebagian ulama. Atau kira-kira 270 sampai 275 liter Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kan ada tangki air yang 500 liter kan? Ada. Nah kira-kira separohnya. Separohnya itu. Tangki air itu kan, toren itu kan, ada yang 500 liter tuh. Nah separohnya itu berarti 2 kullah segitu. Atau madzhab Hanafi menggunakan ukuran, tidak menggunakan ukuran kullah tadi dengan berapa liter, tapi menggunakan ukuran luas. Jika air kurang dari 10 kali 10 hasta. Jadi kira-kira bapak-bapak yang memuliakan, ibu memuliakan, sekitar 2,5 meter. Dengan kedalaman tertentu maka mudah terkena najis. Jadi di atas 2,5 meter. Ini kata Imam Hanafi. 10 hasta. Gitu ya. Mazhab Maliki tidak memanai ukuran tertentu, tetapi kaidahnya air banyak jika najis jatuh namun tidak mengubah sifatnya maka tetap suci mau berapapun airnya. Jadi volumenya Bapak Ibu sekitar 270 liter. Ini kalau kita pakai madzhab Syafi'i ini. Bentuk wadahnya menurut Mas Syafi'i, ulama fikih ini, Mas Syafi'i ini, apa itu? Tingginya 60 cm, diameternya 60 cm. Sehingga total volumenya 270 liter. Jadi kira-kira 270 liter itu kalau dituang ke tempat, maka tempat itu ukurannya berapa? Tinggi lebarnya 60 cm Bapak Ibu. Jadi ada kolam-kolam, kotak, apa namanya itu, kolam mandi kita nih.
Bak. apa namanya, bak air lebarnya 60, tingginya 60, itu panjangnya 60, maka itu kalau penuh itu 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 namanya 270 liter. Nah, bak mandi kita kan lebih dari 60 cm. Itu berarti kalau dia penuh lebih dari 2 kula. Karena dia lebih dari 2 kula, maka dia tidak najis airnya. Maka air itu kalau lebih dari 2 kula, Bapak Ibu wudhu di tempat itu juga nggak apa-apa. Gitu, nggak mesti dituang airnya. Kalau lebih dari 270 liter. Gitu. Tapi kalau kurang, ember kecil, atau ember yang cuma 100 liter misalkan gitu, maka nggak boleh dikoblak di situ. Wudhu, karena Bapak Ibu mungkin lihat tuh ada orang wudhu di kolam yang airnya dia masuk tangannya ke masuk kolam terus apa namanya Itu ke masuk dalam. wajah, air tumpahan wajahnya balik lagi ke situ ya. Kan ada ya, jadi gitu kolam-kolam yang kalau kita lihat tuh di Jawa dulu tuh di apa namanya masjid-masjid Sunan begitu kan, itu kan kolamnya tuh panjang kolamnya, Ya, terus panjang. orang berwudu di situ tuh. Nah, itu. Nah, sekarang kayaknya sih sudah Udah nggak ada kali Ustaz. kayaknya udah nggak ada. Gitu ya. Kapan air suci menjadi najis? Air suci bisa menjadi najis jika terkena benda najis atau mengalami perubahan karena najis. Berikut penjelasannya menurut para ulama. Terkena najis, air menjadi najis jika jumlah kurang dari 2 kula. Tadi itu Bapak Ibu tuh. Kurang 270 liter. Dan terkena badan najis meskipun tidak berubah warna, rasa, atau baunya. Karena kurang dari 270. Sabda Nabi, jika air mencapai 2 kula maka tidak menajiskan sesuatu. Nah, kalau lebih dari 2 kula nggak ada yang bisa najis itu. Kecuali terkena masuk sesuatu bangkai dan warnanya berubah. Gitu. Baunya berubah baru dia najis. Kalau cuma nyemplung, apa namanya itu apa misalnya ada tikus nyemplung gitu di air yang lebih dari 2 kula, itu masih suci kalau dia segera dibuang, tidak ada berubah baunya, warnanya, dan rasanya, maka suci. Terjadi perubahan oleh najis. Air berapapun jumlahnya menjadi najis jika warna, rasa, baunya berubah. Iyalah. Biar apa namanya sekolam panjang juga kalau tiba-tiba berubah masuk apa namanya tuh hewan masuk situ berdarah-darah terus kemudian jadi merah itu airnya ya berubah rasa, warna, bau, najis. Contoh, air berubah warna karena darah, air berbau pesing karena terkena air kencing. Gitu. Sekolam bau jadi kencingnya jadi pesing, itu berarti najis. Kan gitu. Karena baunya. Air terasa amis karena bangkai tikus. Air mustamal dalam mengangkat hadas menurut sebagian ulama. Air yang sudah digunakan untuk bersuci, misalnya untuk wudhu atau mandi wajib, menurut sebagian madhab, seperti madhab Syafi'i, tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci lagi. Nggak boleh wudhu untuk lagi. Tidak boleh untuk mencuci. Air tersebut ditampung dan jumlahnya kurang dari 2 kula. Itu yang ditampung kurang dari 2 kula nggak boleh. Air tidak mengalir atau diam di tempat. Nah, itu. Kalau mengalir nggak apa-apa. Itu kan banyak kalau mengalir mah. Gitu. Misalnya di apa namanya itu irigasi kecil, meskipun dia apa namanya nggak lebar, tapi air yang ngalir itu lebih dari 2 kula. Meskipun ada pendapat ulama ya mengatakan air mustamal tetap suci selama tidak terkena najis atau berubah sifatnya. Airnya menjadi tempat bangkai. Bagaimana itu? Air yang terdapat bangkai hewan di dalamnya bisa menjadi najis jika bangkai tersebut bukan hewan yang darahnya tidak mengalir. Yang tidak mengalir apa? Nyamuk, semut, yang apa-apa. Dan airnya tidak mengalir pun nggak apa-apa. Tapi bangkai tikus dalam ember menjadi najis. Kenapa? Karena kan darahnya mengalir dan mungkin bisa bau amis, bisa warnanya apa namanya warnanya berubah atau tidak warnanya berubah, baunya tidak berubah, tapi airnya nggak sampai 2 kula najis. Namun jika bangkainya kecil seperti semut, tidak najis. Air mengalir yang kecil, meski air mengalir jika volumenya kecil dan terkena najis, salah satunya bisa berubah. Nah, kalau berubah tetap kuncinya berubah ya Bapak Ibu, sifatnya berubah, maka itu menjadi najis. Saya kira ini Bapak Ibu, alhamdulillah bahasan kita tentang
Wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Tadi sebagai ayat ahkam dalam pertemuan kita pada malam ini. Untuk sementara kami cukupkan. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Baik Ustadz, terima kasih. Silakan Ustadz disempurnakan dengan doa Ustadz. Baik. Oke, kalau tidak bertanya maka kita tutup dengan doa. Insyaallah nanti pada kesempatan yang berikutnya insyaallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallallahu ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-mukhlasin waj'alna min ibadika al-muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Baik Amin, Bapak amin. Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Amin, Ibu, amin. mohon lahir batin. Insyaallah kita jumpa hari Rabu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Bapak Ibu Terima semua. kasih Ustadz, Bapak Terima Ibu. kasih Ustaz, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum. Monggo. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.